Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan perpisahan setelahnya adalah perpisahan yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita sudah sampai kemarin berkenaan dengan bab ijra'il ahkamin nas ala dhahir wa sarairihim ila Allah taala. Menghukumi manusia berkenaan dengan apa yang nampak, sedangkan apa yang tidak nampak itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya bahwa di dalam hidup kita di muka bumi ini, kita akan berhadapan dengan berbagai macam manusia. Ya, dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Ada orang yang mengatakan dalamnya lautan bisa kita ukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Ya. Maka bagaimana akhirnya kita menghukumi seorang manusia? Maka kita hukumi dia dengan apa yang nampak darinya. Ya, apa yang nampak darinya. Tidak perlu akhirnya mengetahui apa yang tersembunyi daripada seorang manusia tersebut. Tidak, cukup dengan apa yang nampak darinya, sudah. Ya. Kalau seandainya kita lihat bahwa seseorang tersebut adalah orang yang baik-baik, maka kita hukumi dia baik. Kalau seandainya kita nampak darinya adalah sesuatu yang buruk, maka mungkin kita akan kita hukumi dia buruk. Ya. Tetapi tidak semua apa yang nampak oleh mata betul-betul sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Karena betapa banyak orang-orang yang nampak kelihatan baik tetapi hatinya buruk. Makanya tidak salah kemudian bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu akan memanggil beberapa orang, dan ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang baik. Di antara mereka ada orang yang menghafalkan Al-Quran. Di antara mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad. Dan di antara mereka ada orang-orang yang memberikan hartanya, menderma. Tetapi semuanya akhirnya dikatakan sesuatu yang tidak baik dikarenakan hatinya yang tidak baik. Makanya memang ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya yang perlu untuk kita perbaiki itu apa yang ada di dalam hati, bukan yang nampak saja. Karena itu di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini menyatakan bahwasanya di dalam hati manusia yang terdiri daripada ruh dan jism ini ada dua yang perlu dibersihkan. Kita bersihkan jismnya dengan berbagai macam cara yang telah diajarkan oleh Islam, berwudu, tayammum, dengan mandi. Itu yang diajarkan oleh Islam. Itu untuk membersihkan apa yang nampak di dalam diri manusia. Dan yang kedua, tawabin. Tawabin itu adalah apa? Taubat. Taubat membersihkan yang mana? Membersihkan apa yang tidak nampak di dalam diri manusia. Ya, itu dianjurkan oleh Islam. Tetapi kita tidak pernah bisa menghukumi orang dengan apa yang tidak kita nampak. Ya, kita tidak pernah mampu untuk menghukumi seseorang terhadap apa yang kita tidak nampak. Ya. Tidak mungkin kita mengatakan pasti niatmu mau mencuri kan?
Kata-kata niatmu mau mencuri itu kata-kata yang tidak benar sebenarnya itu. Karena seolah-olah kita mengetahui apa yang menjadi niat seseorang. Padahal kita tidak akan pernah mengetahui niat seseorang tersebut. Ya, makanya di sini ayolah wal akhwat, para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita melihat ya ada orang yang nampak baik, ya kita hukumi dia dengan kebaikannya yang nampak tersebut, ya. Tetapi kalau seandainya memang seseorang tersebut adalah buruk, ya mungkin kita akan menghukumi dia dengan apa yang nampak daripada dia. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada antum bahwasanya ada seseorang peminum yang senantiasa minum khamr di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dijalat. Jalat itu disebat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu terulang lagi, dia lagi kesalahan yang sama. Ternyata dia minum lagi. Didatangkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang berulang-ulang seperti itu menjadikan sahabat yang lainnya akhirnya mencelanya, mencacinya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la talanhu, jangan engkau melaknatnya, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena sesungguhnya orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dan saya kira dulu ada seorang, ini pernah saya dengarkan dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, bahwasanya dulu ada seorang raja, ya ada seorang raja yang kerjanya tiap malam itu oleh masyarakatnya itu dianggap bukan raja, ya ada seorang raja yang mana pada saat itu hidup seseorang yang mana orang ini setiap malamnya itu pekerjaannya bukan minum, membeli khamar, kemudian mengambil seorang, mohon maaf, wanita pelacur. Ya, pada satu hari orang ini meninggal di tengah jalan, dan pada saat itu sang raja ingin berkeliling melihat keadaan masyarakatnya. Ketika dia berkeliling melihat keadaan masyarakatnya, dia melihat ada orang yang sedang dalam keadaan terbaring, terjatuh begitu, dan tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Sampai pada akhirnya sang raja itu bertanya, kenapa kalian meninggalkan orang ini seperti ini? Kata orang-orang yang ada di sekitarnya, orang ini penzina dan pemabuk dan penzina. Tetapi kata raja tersebut, bukankah dia juga manusia? Bukankah dia juga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, bantu saya untuk mengangkatnya. Maka dia dibantu bersama dengan pembantu-pembantu raja ini. Kemudian akhirnya membawanya ke rumah orang tersebut. Ketika dia memasuki rumah orang itu, orang-orang masyarakat ini kan langsung pulang. Karena yang dia lihat selama ini bahwa dia adalah seorang pezina dan dia adalah seorang pemabuk. Dia langsung pulang, tetapi raja tetap menunggu di situ sampai keluar akhirnya istrinya. Istrinya itu ketika dia melihatnya, dia langsung berkata, sungguh saya bersaksi engkau adalah orang baik. Engkau adalah orang yang saleh. Raja ini semakin heran karena apa yang disampaikan oleh masyarakat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh istrinya. Sedangkan istrinya ini adalah orang yang bersama dengan dia lebih banyak daripada apa yang dilihat oleh masyarakat. Tetapi istrinya ini senantiasa memuji suaminya sebagai orang yang yang saleh, sebagai orang yang banyak sekali melakukan yang namanya kebaikan. Makanya akhirnya sang raja ini bertanya. Sang raja bertanya kepada istrinya. Sultan ini bertanya kepada istrinya, apa yang menyebabkan kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh, sedangkan orang-orang sana mengangkatnya saja tidak mau? Karena dianggap bahwa dia adalah orang yang melakukan keburukan. Dia adalah seorang pezina, dia adalah seorang peminum. Akhirnya istrinya berkata, demi Allah, suamiku ini saya tahu dia adalah orang yang saleh. Dia setiap malam memang keluar membeli yang namanya minuman khamar. Kemudian setelah itu dia bawa ke rumah, dia tumpahkan minuman tersebut. Kemudian setelah itu dia berkata, sungguh malam ini saya telah menyelamatkan orang-orang dari minum minuman khamar. Kemudian setelah itu dia juga biasanya mengambil seorang pelacur, kemudian setelah itu menyuruhnya pulang, menyuruh untuk menutup pintunya dan tidak membukanya satu malam itu.
Kemudian dia pulang ke rumah dan dia mengatakan, Alhamdulillah, malam ini saya telah menyelamatkan seorang pelacur dan menyelamatkan pemuda-pemuda Islam, mungkin ya, pemuda-pemuda Islam daripada melakukan perzinahan. Itu yang dilakukannya hampir setiap hari. Makanya setelah itu, sang raja langsung mengetahui dan akhirnya dia yang menyelatkan. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh bahwa kita hanya bisa melihat daripada zahir seseorang. Orang yang menganggapnya sebagai orang yang tidak saleh itu di luar kemampuannya untuk melihatnya lebih dalam lagi. Insya Allah mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa, ya. Mereka tidak berdosa. Maka ayolah ikhwah, ini apa yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan bahwa kita itu tidak dituntut untuk mengetahui lebih, ya, berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kemudian hadis yang ke-391, ya. Wa an Nabi Abdullah bin Tariq bin Nushaym radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah taala. Dari Abi Abdullah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, dan mengingkari setiap yang diibadahi selain Allah, maka harta serta darahnya haram, sedangkan hisabnya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini adalah hadis yang berkenaan dengan kita hanya menilai seseorang itu dari zahirnya. Ya, artinya apa? Ketika seseorang itu ternampak kepada kita bahwasanya perbuatannya, perkataannya adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan keimanan, maka dia kita hukumi sebagaimana apa yang nampak dari dia. Ya, ketika seseorang sudah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia, ya, mengkufuri, ya, mengkufuri ataupun mengingkari setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan haruma maluhu wa damu, haram darah dan hartanya. Maksudnya haram untuk diambil harta dan darahnya, dan haram untuk menumpahkan darahnya. Dia adalah orang-orang yang terlindungi. Sedangkan bagaimana yang terjadi di dalam hatinya, apa yang ada di dalam hatinya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa hisabuhu Allahi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini ada dua hadis ajib ini. Hadis lagi yang agak yang ajib kalau saya katakan, yaitu dari Abi Ma'bad al-Miqdad bin Aswad qala, dia berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in lakitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayf faqata'aha thumma ladha minni bi shajaratin faqala aslamtu lillah aqtulu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala la taqtulhu faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yadayya, ya, ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. Ini saya katakan adalah hadis yang ajib. Kenapa? Kalau kita mendengarkan hadisnya, ya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah seandainya saya bertemu dengan seorang yang kafir, yang tidak beriman, dan dalam keadaan itu kami berperang. Kemudian ia memotong salah satu tangan saya dengan pedangnya, lalu ia bersembunyi dariku dengan berlindung di belakang pohon, serta berkata, saya sekarang masuk Islam karena Allah. Jadi setelah terjadi peperangan tersebut, dia lari bersembunyi di belakang pokok, kemudian setelah didapat malah dia berkata, sekarang saya masuk Islam, ya, sekarang saya masuk Islam karena Allah. Boleh tidak saya bunuh dia? Ya, ini dalam peperangan tiba-tiba dia mengatakan apa? Saya beriman kepada Allah. Ya, apa kata dia?
apakah boleh saya membunuhnya setelah ia mengucapkan perkataan tersebut, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqtulhu. Ya, la taqtulhu, janganlah kamu membunuhnya. Bayangkan, seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah peperangan, telah memotong tangan seorang muslim yang dalam keadaan itu dia berperang. Setelah itu dia sembunyi. Ketika dia sembunyi, kedapatan oleh muslim tersebut, telah dia potong tangannya. Tiba-tiba dia berkata, saya beriman kepada Allah. Ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan jangan bunuh. Karena dia sudah mengatakan apa? Karena dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya. Dia mengatakan aslamtu lillah, saya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menyerahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu ya Rasulullah. Akhirnya ya Al-Miqdad ini bertanya lagi karena seolah-olah dia tidak puas ini. Ya Rasulullah, bukankah dia sudah potong tanganku? Qata'a yadayya. Ya. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'aha, dan dia katakan itu setelah dia potong. Ya. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqtulhu. Jangan. Ya, jangan engkau bunuh. Kenapa? Ya. Jangan engkau bunuh. Karena kenapa? Karena seandainya kamu membunuhnya, maka ia akan mengambil kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya, dan kamu mengambil kedudukannya sebelum ia mengucapkan perkataannya diucapkan. Maksudnya apa itu? Ketika dia sudah mengatakan, saya beriman kepada Allah, apa yang dikatakan di situ tadi? Terjamin darah dan hartanya. Tidak boleh dibunuh lagi. Kalau seandainya engkau tetap membunuhnya, maka sebenarnya posisinya berganti. Posisinya terganti. Posisinya bagaimana? Sekarang orang yang tadi itu, ya orang yang kafir tadi itu, kemudian setelah itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia sudah mendapatkan keimanan itu. Tetapi kamu yang membunuh seorang muslim, bagaimana hukumnya? Itu dosa besar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu seolah-olah terjadi yang namanya pergantian posisi. Posisimu diambil oleh dia sebagai seorang muslim, posisi dia kamu ambil. Ya, posisi dia telah kamu ambil. Ya, walaupun kita tidak tahu apakah orang tersebut mengucapkan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah karena takut terbunuh atau bagaimana. Tetapi apa yang nampak adalah apa? Orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi mengatakan kepadanya, jangan dibunuh. Maka dengan hal seperti itu, darahnya, hartanya terjaga. Ya, terjaga. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Ya, ini menunjukkan ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwa kita hanya bisa melihat keadaan manusia itu secara zahir. Tidak bisa kita mengukur manusia itu dari apa? Daripada hatinya yang paling dalam. Kita tidak pernah tahu bagaimana hati manusia itu. Kita tidak pernah tahu. Karena ada orang itu ya Masya Allah ya, di depan kita senyumnya bukan main, di belakang kita. Dan semakin hari semakin banyak seperti itu. Ya, semakin hari semakin banyak. Kita hidup di zaman seperti itu. Hidup di zaman yang penuh dengan kepura-puraan. Dan kita hidup di zaman yang banyak orang mempunyai dua wajah. Ya, mempunyai dua wajah. Ada satu orang itu teman cerita itu. Di dalam dia waktu itu duduk di sebuah kedai makan. Di sebuah kedai makan, mohon maaf ya, di belakangnya ibu-ibu. Jadi dia duduk di sebuah kedai makan, di belakangnya ibu-ibu, dua orang ibu-ibu ini sedang berbicara. Tanpa ini terdengar bahwasanya ternyata dia sedang bergibah. Yang digibahi itu Masya Allah, mulai dari E sampai Z itu
itu semuanya sudah keluar. Baru 5 menit di situ dia katakan itu. Seolah-olah keburukan daripada orang yang digibahi itu semua sudah keluar. Tiba-tiba datang satu orang ibu-ibu lagi muncul. Dan ternyata ibu yang digibahi itulah yang muncul itu. Ketika dia muncul, 2 orang ini tiba-tiba tersenyum lebar kepada yang digibahi itu dengan penuh kata-kata manis. Kemana aja ya Allah? Kenapa lambat? Kalau seandainya lambat, saya tadi yang ambil di rumah. Saya ada kereta apa semuanya. Begitu manis kata-katanya. Padahal baru 1 menit sebelumnya apa yang terjadi? Dia gibahi orang itu. Dalam kehidupan kita terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Kita hidup banyak sekali orang-orang yang pura-pura. Di depan kita Masya Allah manisnya bukan main. Di belakang tidak ada satupun aib yang tersisa dari kita kecuali dia ceritakan. Banyak. Jadi manusia dalam hal ini memang hanya dituntut hanya dituntut untuk mengetahui apa yang nampak, tidak perlu untuk mengetahui apa yang tidak nampak. Dan semakin kita tidak memikirkan apa yang dikatakan oleh manusia, semakin kita menjadi orang yang sangat bahagia. Ya, semakin kita pedulikan apa yang dikatakan oleh manusia, semakin kita menjadi orang yang sangat sengsara. Gitu aja. Makanya ada kata-kata yang mengatakan begini, tidak perlu pedulikan apa yang dikatakan oleh orang tentangmu, karena sesungguhnya jalan menuju surga tidak lalu lewat rumahnya. Itu kan memang kata-kata yang sangat indah itu. Makanya ya akhwat, apa yang nampak itulah yang kita itu yang kita sampaikan. Ini ada kisah yang kedua ini. Kisah yang kedua apa? Kisahnya hampir sama juga. An Usamah bin Zaid qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah min Juhaynah fasabbahna al-qaum ala miyahihim wa lahiktu ana wa rajulun min al-ansar rajulan minhum falamma ghashaynahu qala la ilaha illa Allah fakaffa anhu al-ansari wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu falamma qadimna al-Madinah balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Usama aqataltahu ba'dama qala la ilaha illa Allah qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidhan faqala aqataltahu ba'dama qala la ilaha illa Allah fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illa Allah wa qataltahu qultu ya Rasulullah innama qalaha khawfan min as-silah qala afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Ya. Di situ dikatakan ini adalah hadis yang kedua, ya, hadis kisah yang kedua, hadis yang kedua yang kita ambil pada malam hari ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini siapa? Anaknya Zaid bin Harithah. Ini anak muda, Usamah bin Zaid. Rasulullah mengutus kami ke daerah Huraqah dari suku Juhaynah. Huraqah dari suku Juhaynah. Ini Huraqah ini adalah pusat kotanya Bani Juhaynah, satu kabilah yang terkenal, ya. Dia adalah satu kabilah yang sangat terkenal. Kemudian di situ dikatakan walahiktu ana Juhaynah, kemudian kami serang mereka tiba-tiba pada pagi hari di tempat air mereka. Jadi mereka memang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan peperangan, dan biasanya memang pasukan-pasukan Nabi ini berperangnya di waktu pagi, sehingga mereka menyerangnya di waktu pagi. Ya, di waktu pagi di tempat di mana mereka berkumpul. Kemudian saya dan seorang daripada kaum Ansar bertemu dengan seorang lelaki dari golongan mereka. Setelah kami dekat dengannya, ia lalu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada seorang ini yang juga memang musuh. Ya, pada saat itu didekati oleh 2 orang, kemudian tiba-tiba musuh ini mengucapkan apa? La ilaha
illallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, temannya Usama bin Zaid ini langsung tidak jadi untuk melakukan peperangan dengan orang itu. Tidak jadi membunuh orang tersebut, dia tinggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Aku menusuknya dengan tombakku hingga membuatnya terbunuh. Jadi Usama karena memang darah muda juga, dia melihat temannya sudah kembali karena dia sudah tidak mau melanjutkannya, dia yang dari belakang membunuhnya. Setelah itu sampainya di Madinah, ya mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke Madinah, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid, dia mengatakan apa? Wahai Usamah, adakah engkau membunuhnya setelah dia katakan la ilaha illallah? Apa kata Usamah? Ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, saya tetap membunuhnya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu hanyalah itu hanyalah hilah, cara dia untuk terlepas dari dibunuh. Itu alasan saja itu ya Rasulullah. Alasannya saja itu, dia tidak mau, dia takut dibunuh, makanya dia ucapkan la ilaha illallah yastajiru biha minal qatl. Artinya apa? Dia melindungi dirinya dari pembunuhan. Tetapi setelah dia katakan begitu, Nabi mengulangi pertanyaannya, dan pertanyaan ini diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kamu membunuhnya dikarenakan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kembali dia katakan nam qalaha yata'awwaz minal qatl. Ya Rasulullah, saya bunuh karena sesungguhnya perkataannya ini tujuannya hanyalah untuk menghindarkan dirinya dari dibunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengulangi pertanyaannya kepada orang tersebut. Ya, sampai pada akhirnya apa kata dia? Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Ya. Dia senantiasa ucapkan kata-kata itu, diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seolah-olah saya berharap hari itu saya belum masuk Islam. Ya. Saya belum masuk Islam. Itu kata dia. Karena dia terus-terus disampaikan begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kenapa? Kenapa Usama mengatakan saya kok ingin bahwa hari itu saya belum masuk Islam? Karena kenapa? Orang kafir yang membunuh, kalau orang kafir yang membunuh orang kafir, otomatis akan dimaafkan oleh Nabi kalau dia masuk Islam. Tapi orang Islam yang membunuh orang kafir setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang seolah-olah itu adalah merupakan dosa yang besar. Ya. Kemudian akhirnya di dalam hadis yang lainnya, ya di dalam hadis riwayat yang lainnya itu ada perkataan begini, afala syaqqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la. Ya. Jadi ketika hal seperti itu dilakukan oleh Usama bin Zaid dan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau lakukan seperti itu? Dan Usama bin Zaid mengatakan, Rasulullah, ini adalah bentuknya aja dia ucapkan la ilaha illallah. Sebenarnya di dalam hatinya ini masih kafir. Nabi langsung tanya lagi sama dia, kamu buka nggak hatinya? Lihat nggak dalamnya? Ya, lihat nggak dalamnya? Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la? Adakah engkau membuka hatinya sehingga engkau tahu apakah betul dia katakan itu atau tidak? Ya, fama zala yukarriruha, dan itulah yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkali-kali, ya, sampai kata dia, tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Saya itu berharap hari itulah saya masuk Islam.
Jangan sebelumnya sama masuk Islam. Kenapa? Karena itu pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang menjadikan saya seolah-olah tersudutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah ikhwah, semua ini adalah merupakan dalil bahwa ketika kita menilai manusia di dunia, kita nilai mereka berdasarkan zahirnya. Sedangkan apa yang ada di dalam hatinya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Di hari kiamat ketika Allah membuka segala macam bentuk rahasia-rahasia yang ada di dalam hati, yang itu disampaikan oleh Allah di dalam surah apa kemarin itu, surah bukan wan nazi'at, surah wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Hussila ma fis sudur, dibuka apa-apa yang menjadi isi hati-hati mereka. Dan itu akhirnya berkenaan dengan apa yang ada di dalam hati manusia, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena gitulah kita tidak pernah nampak apa yang ada di dalam hati manusia, ayyuhal ikhwah. Kita tidak pernah nampak apa yang ada di dalam hati manusia. Terkadang manusia menilai seseorang itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mohon maaf, sampai ketika seseorang mau membantu pun terkadang masih dicurigai. Orang mau membantu, kadang-kadang masih dicurigai. Kadang-kadang seperti itu, manusia seperti itu. Ya. Maka ayyuhal ikhwah, kita mempunyai kewajiban hanya untuk membersihkan hati ini. Ya. Dan yang terpenting untuk kita bersihkan adalah bagian hati, kemudian luarannya. Luarannya, itu yang penting. Terlalu banyak orang-orang sekarang yang perhatian terhadap apa yang ada di luarannya, tetapi sangat-sangat minim orang yang melihat apa yang ada di dalamnya. Berkenaan dengan masalah luaran, orang bisa mengeluarkan harta begitu banyak hanya untuk memperbaiki bagian luaran. Sampai ada yang dinamakan dengan operasi plastik apa untuk memperbaiki luaran. Tetapi sebenarnya yang dilihat pada hari kiamat adalah apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Ayolah ikhwah wal akhwat, inilah yang dimaksudkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib, ayolah ikhwah. Makanya itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menghukumi seseorang dengan apa yang nampak. Akan menghukumi seseorang dengan apa yang nampak. Nabi itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia juga. Nabi mengetahui sesuatu yang gaib kalau seandainya dia mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ayolah ikhwah, Nabi menghukumi manusia juga dengan apa yang nampak. Sebagai contoh misalnya ya, Nabi pernah mengatakan innakum takhtasimuna ilayya. Kalian itu kadang-kadang menghadapkan permasalahannya kepada saya. Kalian kalau seandainya berselisih antara satu dengan yang lainnya, datang menghadapkan kepada saya dan setelah menghadapkan kepada saya permasalahan tersebut, saya yang harus memberikan putusan. Putusan saya ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berdasarkan dengan apa yang saya dengar. Dan saya tidak bisa putuskan langsung kecuali kalau memang ada wahyu dari Allah. Karena kadang-kadang kan ada orang yang berselisih di hadapan Nabi. Nabi juga tidak mengetahui apa sebenarnya inti permasalahan itu. Nabi hanya mendengarkan. Apa kata Nabi? Terkadang ada di antara kalian yang hebat sekali kalau berbicara. Gara-gara terlalu hebat dia berbicara, sehingga hujahnya walaupun dia salah, seolah-olah benar. Kan ada orang yang seperti itu. Pandai bicara, hujahnya kalau sudah di hadapan hakim, seolah-olah hebat.
Sedangkan ada orang yang benar, tapi dikarenakan dia tidak pandai untuk mengutarakan kebenaran, sehingga dia akhirnya disalahfahami oleh hakim. Apa akhirnya yang terjadi? Hakim memutuskan tidak sesuai dengan kebenaran tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kalau seandainya ada orang yang berselisih tersebut, kemudian saya putuskan, ternyata keputusan saya ini menyebelahi kepada yang salah, tidak menyebelahi kepada yang benar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya kalau seandainya dia ridha dengan keputusan yang salah tersebut, maka hendaklah dia juga ridha untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga memutuskan terhadap apa yang nampak. Kita tidak tahu apa yang tidak nampak. Ya, kita khulasahnya itu ataupun konklusinya, kita akan menghukumi manusia sesuai dengan apa yang kita lihat dan bukan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Taib, ayolah ikhwah, hadis yang ke-394 ini sebenarnya sama dengan yang di atasnya, tapi saya akan bacakan. وعن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم. Baik, hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, tapi artinya sedikit berbeda ya. Bismillah. Dari Jundub bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan dari kaum muslimin kepada suatu golongan dari kaum musyrikin dan mereka bertemu. Artinya mereka bertemu di sini, mereka akhirnya melakukan terjadi yang namanya peperangan. Kemudian ada seorang laki-laki ini dari kaum musyrikin. Ini adalah orang yang masya Allah, yang subhanallah. Ini senantiasa melihat siapa daripada golongan kaum muslimin ini yang dalam keadaan lengah. Tahu lengah ya? Ya, lengah yang tidak lengah. Oke. Dalam waktu seperti itu, maka orang ini tujuannya mengincar orang-orang muslim yang lengah, kemudian dia bunuh, ya. Dia bunuh. Dan waktu dia lengah sendiri, akhirnya ada seseorang yang datang kepadanya. Orang muslim juga. Hampir saja ingin juga dibunuh, ya. Akan tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, oleh Usama bin Zaid tetap dibunuh. Usama bin Zaid tetap membunuhnya. Kemudian akhirnya datanglah pembawa berita gembira kepada Rasulullah berkenaan dengan peristiwa bahwasanya hal tersebut sudah mendatangkan kemenangan kepada golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tentara kaum muslimin pada saat itu. Kemudian akhirnya orang-orang memberitahu kepada Nabi, melaporkan apa yang terjadi. Bahkan memberitahu juga tentang kejadian Usama bin Zaid. Kemudian
ketika diberitahukan hal tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Usama bin Zaid dan menanyakan hal tersebut kepadanya. Orang itu, yaitu Usama bin Zaid, ditanya, mengapa engkau membunuhnya? Usama mengatakan, ya Rasulullah, orang itu telah menyakiti kaum muslimin dan ia telah membunuh fulan dan fulan. Orang itu menyebutkan beberapa nama yang dibunuhnya. Kemudian saya menyerangnya, tetapi setelah melihat pedang ia mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah kembali bertanya, adakah kamu yang membunuhnya? Ya. Begitu terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu pada hari kiamat nanti? Kalau seandainya betul-betul dia ucapkan itu karena Allah, berarti kamu membunuhnya dalam keadaan dia sudah menjadi seorang muslim. Kamu tidak tahu. Itu kan hanya sangkaan kamu saja, bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang takut untuk dibunuh sehingga dia ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kalau betul-betul la ilaha illallah itu diucapkan dari hatinya? Kita tidak tahu kan hatinya? Ya, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai orang ini meminta agar diampunkan kepada Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi mengulang-ulang perkataan tersebut. Bagaimana kalau seandainya dia datang pada hari kiamat dengan kata la ilaha illallah? Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid juga yang di atas. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, ya, agar kita bisa mendapatkan apa yang terbaik, ya, akhlak yang baik, ya, dan menghindarkan kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Wallahu taala a'lam. Di sini qala ya Rasulullah istaghfirli. Rasulullah ada istighfarkan itu dia. Saya tidak dapatkan di dalam hadis. Dia memohon kepada Nabi. Tapi di dalam hadis ini tidak ada kata-kata bahwa Nabi memohonkan dia. Ya, dia memohon memang kepada Nabi. Ya Rasulullah istaghfirli. Makanya saya bilang tadi, dia memohon untuk diampunkan oleh Nabi. Tetapi di dalam hadis ini tidak ada. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain saya tidak temukan kalau seandainya dia dimintakan ampun oleh Nabi. Hanya saja Nabi mengulang-ulang perkataan itu. Bagaimana kalau seandainya dia datang betul-betul pada hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah? Apa kira-kira yang akan menjadi hujahmu? Seolah-olah begitulah. Apa kira-kira hujahmu itu? Kalau dia datang pada hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah, sedangkan engkau membunuhnya setelah dia ucapkan apa? Karena orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala darahnya. Nah, inilah yang disampaikan itu. Hadis yang terakhir adalah wa an Abdullah bin Utbah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqul inna nasan kanu yu'khadhuna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata' wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum faman adhhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'un Allahu yuhasibuhu fi sariratihi wa man adhhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah rawahu al-Bukhari. Jadi di sini Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hukuman sesuai dengan petunjuk wahyu. Diberi hukuman sesuai dengan petunjuk wahyu. Dan wahyu kini telah terputus. Ya, sudah tidak ada wahyu lagi di zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Umar, sekarang kami memutuskan sesuatu dengan apa yang nampak. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan baik, maka kami berikan keamanan dan kami dekatkan kedudukannya pada kami. Sedangkan urusan dalam hatinya yang tidak sedikit pun kami persoalkan, karena kami tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, karena Allah yang akan menghisapnya berkenaan dengan isi hatinya. Dan barang siapa yang menampakkan kelakuan buruk,
pada kami, maka kami tidak akan pernah memberikan keamanan kepadanya dan tidak akan percaya ucapannya. Sekaligus ia mengatakan hatinya, niatnya adalah baik. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ini adalah sebuah hadis, ya. Dari, bukan hadis sih kalau tidak sampai kepada Nabi, ya. Athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari riwayat Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ya. Dia adalah paman daripada Abdullah bin Mas'ud as-sahabil jalil. Umar radhiyallahu an mengatakan apa? Bahwasanya kami mengetahui, ya, bahwasanya seseorang akan mendapatkan hukuman di zaman Nabi sesuai dengan turunnya wahyu. Ya, sesuai dengan turunnya wahyu. Orang di zaman Nabi dikatakan munafik, itu kan ditulis namanya satu-satu. Orang ini munafik, 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 munafik. Yang menentukan dia munafik siapa? Wahyu yang menentukan dia munafik. Allah yang turunkan wahyu, ya, yang menyampaikan kepada Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik ini. Ini orang munafik, munafik. Itu jelas itu, bahkan ditulis itu. Maka menghukumi orang-orang di zaman Nabi itu adalah munafik, itu berdasarkan wahyu yang turun. Walaupun orang itu dikatakan munafik, Masya Allah perbuatannya baik. Itu kan sampai dikatakan bahwasanya orang-orang munafik di zaman Nabi itu biasanya lebih cepat sampai di masjid dibandingkan orang yang beriman itu sendiri. Karena ingin cari muka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin cari muka kepada Nabi. Ingin mencari kesempatan kepada Nabi, ingin menunjukkan kepada Nabi bahwa dia adalah orang yang beriman. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka itu mencoba untuk menunjukkan sesuatu kepada Nabi yang terbaik. Berperang, kadang-kadang mereka yang paling semangat di awal, walaupun di akhir-akhirnya tidak berangkat. Itu orang munafik itu. Itu orang munafik itu. Salat biasanya dia paling depan sekali. Ya, baca Quran, Masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya orang-orang munafik itu kalau sudah berbicara, tasma' liqaulihim, engkau akan dengarkan pembicaraannya itu, Masya Allah, hebatnya bukan main. Seolah-olah dia itu adalah seorang alim, ya, alim. Tetapi nama-nama mereka itu sudah tercantum. Ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Kata Umar, dulu kami mengetahui itu ya dari wahyu. Ya. Dari wahyu. Tetapi sekarang kami tidak bisa katakan itu. Karena wahyunya sudah terputus. Kami hanya mencoba untuk melihat dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan orang-orang munafik. Ya. Berkenaan dengan orang-orang munafik. Nah, contohnya saja berkenaan dengan orang munafik apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, mereka kalau ketemu dengan orang yang beriman, saya geng lah. Pulang lagi kembali ke setan-setan mereka. Apalah itu orang-orang yang beriman, kita satu geng. Ya seperti itu. Ya itu hanya disampaikan oleh oleh wahyu. Makanya kata Umar bin Khattab, sekarang sudah terhenti wahyu. Kita sudah tidak tahu lagi betulkah ini orang munafik. Ini bukan. Karena munafik itu kan tersembunyi di dalam hati. Ya. Dan kita tidak pernah mengetahui apakah orang ini munafik karena kita tidak pernah membelah hatinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata apa? Yang menunjukkan kepada kami kebaikan, itulah yang kami lihat. Karena itu yang dinampakkan. Perbuatannya baik. Ya. Walaupun dia misalnya menyembunyikan rahasia-rahasianya yang buruk itu, kita tidak akan pernah cari itu. Karena yang nampak ya itu tadi.
Kami hanya menghukumi apa yang nampak, sedangkan apa yang tidak nampak kami tidak dipaksa ataupun dibebankan untuk mengetahui apa yang tidak nampak. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya menghukumi berdasarkan apa yang nampak. Karena yang tidak nampak ini adalah perbuatan yang sangat susah untuk kita hukumi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, yang menunjukkan kebaikan kami akan katakan dia baik, yang menunjukkan keburukan kita akan mengatakan dia buruk, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, apalagi wahyunya sudah berhenti. Gak ada lagi. Ya, tetapi biasanya orang-orang munafik itu muncul malah di tempat yang banyak kaum musliminnya. Ya, munafik biasanya muncul di tempat yang banyak kaum musliminnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ayyuhal ikhwah, ini selesai berkenaan dengan masalah berhukum dengan apa yang nampak. Malam ini kita lanjutkan berkenaan dengan masalah bab al-khawf. Al-khawf. Al-khawf itu artinya takut. Ya, bab takut. Al-khawf. Salah satu pilar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-khawf. Jadi ada 3 pilar dalam beribadah. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah karena al-hub, ya. Al-hub itu artinya rasa cinta. Kemudian yang kedua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ar-raja, ya, adanya harapan untuk diterima yang namanya ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada unsur khauf, ada takut, khawatir kalau seandainya hal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pertanyaannya, ketika kita mengatakan babul khauf, bab berkenaan dengan khauf, ini takut dari siapa? Takut dari siapa? Yang jelasnya takut yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib mempunyai 2 hal paling tidak, yaitu apa? Al-khauf war raja. Takut dan ada raja. Raja itu harapan. Ya. Bagaimana sebenarnya menyeimbangkannya? Gini. Ketika kita berwudu, maka antar khauf dengan raja itu harus ada. Khauf, takut. Ketika muncul rasa takut di dalam diri, muncullah kekhawatiran. Kekhawatiran kalau seandainya apa yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Bagaimana agar diterima? Maka kita mencoba untuk melakukan wudu itu dengan sesempurna mungkin. Nah, itu kan ada rasa takut, ada rasa, aduh, kalau seandainya saya asal-asalan berwudu, besar kemungkinannya ini tidak diterima. Karena tidak diterima, muncul yang namanya rasa khawatir tidak diterima. Karena munculnya rasa khawatir itu menjadikan orang itu akhirnya berwudu dengan sesempurna mungkin. Setelah ada rasa khauf, muncul adanya perasaan untuk melakukan wudu sesempurna mungkin. Seimbangkan dia dengan apa? Dengan raja, harapan. Saya berwudu dengan sesempurna mungkin ini, harapannya adalah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu yakin di situ. Ya. Kenapa tidak khauf saja? Kenapa tidak cukup dengan khauf? Karena orang yang beribadah dengan perasaan takut tanpa ada harap, biasanya akan putus asa. Kenapa? Saya sudah beribadah, tapi tidak diterima juga. Lebih baik tidak beribadah. Orang yang beribadah tanpa ada rasa takut saja, tanpa ada ini. Makanya kadang-kadang orang-orang yang takut saja tanpa ada roja ini was-wasnya juga tinggi. Kalau dia takbir itu Allah, turun lagi. Allah,
Berkali-kali Allahnya tidak sampai-sampai. Itu karena apa? Khaufnya terlalu. Maka perlu diseimbangkan dengan apa? Roja. Ya, roja. Saya coba sempurna mungkin. Roja, harapkan mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa tidak roja saja tanpa khauf? Ya, kenapa tidak roja saja tanpa khauf? Karena orang yang beribadah dengan roja saja tanpa ada rasa khauf, takut, akan melahirkan orang-orang yang meremehkan ibadah. Wudu, yang penting kan diterima. Ya, asal boleh akhirnya. Dan ini yang kadang-kadang juga terlalu overconfidence. Overconfidence-nya apa? Yang penting lakukan. Atau bahkan ada kadang-kadang yang melakukan dosa. Dia lakukan dosa dulu. Kenapa melakukan dosa? Allah kan Maha Pengampun. Bukan begitu. Allah Maha Pengampun, ya. Tapi Allah juga Maha Pedih. Apanya? Siksanya. Makanya di dalam Al-Quran itu senantiasa dua itu. Allah Maha Pedih siksanya, dan Allah Maha Pengampun. Pengampun Maha Pedih. Itu seperti itu. Ya, itu tidak pernah berubah itu. Di dalam Al-Quran coba aja lihat. Ketika Allah berbicara masalah syurga, biasanya berbicara masalah neraka. Ketika Allah berbicara masalah rahmat, biasanya setelah itu berbicara masalah azab. Atau sebaliknya, azab dulu baru rahmat. Coba aja lihat di dalam Al-Quran. Itu keindahan Al-Quran untuk memberikan kepada manusia perasaan apa? Kamu harus takut. Karena siksa Allah itu sangat pedih. Tetapi kamu tetap mempunyai harapan. Karena sesungguhnya Allah menyiapkan yang namanya syurga bagi orang yang melakukan kebaikan. Ya, khauf dan roja. Maka roja ini, khauf ini perlu ada. Ya, karena orang-orang yang melihat misalnya dosanya begitu banyak, amalannya yang banyak yang buruk, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau seandainya dia terlalu overconfidence, ini sudah banyak ini kebaikan. Itu biasanya sudah tidak ada rasa takut, bahaya. Ya. Makanya ya wal akhwat, jangan sampai kita itu seperti para pedagang-pedagang dan taksi-taksi yang ada di Mekah biasanya. Taksi-taksi yang ada di Mekah karena memang sudah terbiasa dengan suasana seperti itu kan. Sudah tidak terpanggil hatinya kalau azan itu biasanya ya pulang-pulang aja gitu kan. Ya, kita sendiri bertungkus lumus untuk masuk, mereka mungkin sekali dalam setahun, dan bahkan kadang-kadang mereka sudah tidak mempunyai rasa takut seperti itu. Saya pernah ketemu dengan orang tinggal di Mekah, umur 60 tahun baru naik haji, baru melaksanakan haji, tinggal di Mekah karena memang terbiasa. Dia yang penting dia urus, yang penting dia mengurus haji itu. Nah ini kalau seandainya sudah tidak ada perasaan, ya, tidak ada perasaan seperti itu bahaya juga. Taib, saya kira insya Allah itu adalah muqaddimah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan, ya, kita insya Allah akan lanjutkan lagi masih di dalam bab takut. Nanti insya Allah kita akan sampaikan di mana kita akan melanjutkan kajian ataupun syarahan kita. Syukran. Jazakumullahu khaira. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.